Selamat pagi anak semua. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Luar biasa. Dari baik aja, tapi luar biasa. Supaya kita semakin optimis dalam bulan hidup ini. Masih semangat kan? Ya, semangat. Ya. Kalian harus bersyukur ya bisa masuk di SMP di satu Magetan. Ya, sekolah terbaik di Kabupaten Magetan. Kalian menyisihkan berapa ratus orang yang pengen di sini. Ya, tuh ya. Nah, pada hari ini mungkin kalian masuk pertama kali ya di pelajaran agama. Dan nanti pelajaran agama nanti akan dilaksanakan ya pas pelajaran agama Islam. Nanti kami di sini pada Pak Sigit pelajaran di ini namanya Gelar Bahasa ya. Sasana religi Gelar Bahasa. Ini khusus untuk kita berdoa nanti setiap pagi ya berdoa pagi. Di sana ada kitab suci nanti berdoa pagi, kemudian nanti ada ibadat pagi. Nah, pelajaran agamanya pas pelajaran agama Islam. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi Aku Citra yang Unik. Coba kalian lihat kanan kirinya, ya, kanan kiri kalian, teman-teman itu ada 5 orang gitu ya. Nah, ada yang sama enggak? Ya, coba kalian itu kaget ya, loh. Ada yang sama enggak? Ada yang sama ya? Oh, baik, ada yang sama ya. Maka kita akan itu tadi citralah yang unik. Tapi kalian sudah menjawab bahwa tidak ada yang sama di antara kalian yang hadir di sini. Ini ada yang kembali ya, ada. Ada yang sama ya. Dari yang fisik yang kelihatan maupun yang psikis ya, kebiasaan dan maka nanti coba kita perhatikan pada PowerPoint ya. Mohon maaf saya belum terlalu pandai untuk menyusun PowerPoint nanti. Tapi saya akan belajar ke depan biar semakin nanti baik, menarik ya untuk kita belajar. Ya, ya. Ini nama pendidikan agama, dan budi pekerti. Tapi sebelum pengantar itu, mari kita berdoa dulu ya. Kita doakan dari buku teks bersama-sama. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke, baik, kita sudah membuka pertemuan kita dengan berdoa. Mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yesus sendiri agar yang kita pelajari berguna untuk hidup kita. Oke ya. Jadi ini materi kita ya. Saya sampaikan dulu adalah tentang tujuan yang dicapai dari materi yang kita bahas ini, yaitu adalah pertama ya, peserta didik ini berarti kalian, yang namanya siswa itu mampu memahami dan menyadari dirinya sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, peserta didik atau kalian yang ikut pelajaran agama ini mampu artinya dapat bisa ya mengidentifikasi sikap yang sering muncul dalam menghadapi perbedaan antar manusia. Nah, di langkah yang pertama ini ada ya memahami dan menyadari diri sebagai pribadi yang unik. Nanti tugas secara mandiri akan saya sampaikan ya, yaitu kalian nanti menulis sebanyak-banyaknya ya apa yang itu adalah tentang dirimu ya, tentang dirimu secara pribadi dulu yang kalian identifikasi. Apa yang identifikasi? Di sini ada pertama ciri fisik, kemudian sifat atau karakter, ketiga adalah kebiasaan ya. Saya beri contoh masing-masing satu ya, nanti supaya lebih mudah memahami, menangkap. Yang fisik itu misalnya rambutnya panjang, ada Pak yang rambutnya keriting, lah itu kan tidak sama, maka nanti ditulis ya, di LKPD yang sudah saya bagikan itu tadi, saya bagikan tadi ya. Kemudian adalah sifat atau karakter ya, misalnya pemberani. Kebiasaannya apa misalnya? Kebiasaannya dia itu kalau misalnya tidur ngorok, nah itu bisa juga. Di buku paket itu ada memang ya kebiasaan yang buruk ya, sifat yang buruk. Oke, bisa ditulis ya, tetapi terus nanti harapannya ya bisa dihilangkan yang tidak baik itu, yang muncul hanya nanti yang baik.
yang memancar dalam diri kita, nanti itu yang baik. Karena yang baik itulah nanti yang membanggakan ya orang tua, membanggakan gereja, ya sekolah dan sebagainya. Kalau yang tidak baik ya jangan dimunculkan, ya malah harus dihilangkan sebisa mungkin ya. Ya, nanti pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya anak-anak, nanti seperti ini ya, nanti ini dikerjakan secara mandiri dulu ya, diidentifikasi dulu. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, nanti kamu tukarkan dengan temanmu. Ya, ini kan ada toh yang dari SD-nya sama, dari Santa Maria Magetan. Tentunya sudah kenal lama, sudah 6 tahun bersama-sama. Pasti mungkin mengenal, misalnya Mandala mengenal Brian, Jessica mengenal Lintang ya. Silakan nanti ditukarkan. Gantian gitu ya, 6 orang itu cukup lah waktunya, cukup. Ditambahi nanti, ditambahi. Oh, Mandala itu ternyata kebiasaannya ini, ya kamu tuliskan. Ya, nanti terus ketika sudah sampai dilihat lagi, oh iya, teman saya juga mengenal saya dengan baik, itu ya. Saya beri waktu mungkin 15 menit sampai 20 menit untuk mengerjakan itu. Silahkan dikerjakan. Ya, saya akan setelah dikerjakan ya, saya akan memberikan beberapa peneguhan dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, seperti yang di PowerPoint itu, bahwa pertama ada satu manusia yang sama satu dengan yang lainnya, bahkan orang kembar identik pun. Itulah maka disebut manusia itu unik, ya. Unik itu artinya berbeda satu dengan yang lain. Nah, maka perbedaan itu dengan apa? Tadi ya sebenarnya tadi ada aspek fisik dan kelihatan tadi psikis, ya, maupun kebiasaan, keinginan bahkan ya. Nah, faktornya juga apa? Itu tadi ada faktor genetika, itu keturunan orang tuanya rambutnya keriting, anaknya keriting, matanya sipit, anaknya sipit. Ya. Juga kebiasaan, ya. Orang tuanya main basket, anaknya juga akhirnya menurun jadi main basket. Voli dari main voli, ya. Dan juga mungkin yang lainnya nanti bisa kita temukan, mencari dari sumber di internet, apa yang mempengaruhi perbedaan itu. Nah, itu ya, ini beberapa peneguhan. Nah, sekarang kita masuk yang tujuan kedua tadi yang dilakukan tadi. Bagaimana kita menghadapi perbedaan sikap kita. Nah, ini nanti kalian kerjakan secara mandiri ya, ini kalau ini secara kelompok saja, ini kelompok ya. Nanti di buku paket ada kasus. Ada kasus 1 tentang Ferdinand, kasus kedua tentang Maria. Ya. Nah, nanti pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Sikap positif dan negatif dalam menghadapi perbedaan. Ya. Tadi berdasarkan 2 kasus di atas, coba kamu temukan sikap positif dan negatif dalam menghadapi perbedaan. Nanti kolom bisa ada di buku paket ya, ada di buku paket itu. Nanti ditulis di buku catatannya. Ya, ditulis yang rapi. Kolom kanannya positif, kolom kirinya negatif. Ya. Nanti berkelompok ini, karena ini ada kasusnya, tadi ada 6 orang, berarti 3-3 ya. Mungkin yang 2 nanti saya akan pilih. Boleh milih kasusnya Ferdinand atau mungkin Maria. Satu kelompok mengerjakan 1 saja. Ya. Tapi yang teliti ya, yang positif dan negatif. Itu ya, tuh. Jadi ada ya, tadi baik, nanti ini dipresentasikan ya, nanti sudah selesai, masing-masing kelompok menyampaikan di depan ya, hasil dari diskusinya tadi. Nanti saya fasilitasi untuk PowerPoint nanti bisa ditampilkan ke depan, nanti kelompoknya maju 2 orang, satunya membacakan ya. Nanti hanya menanggapi. Sehingga nanti kita saling menguatkan, saling menanyakan pemikiran kita itu ya. Seperti itu. Bahkan dikerjakan. Ya, sekarang kita peneguhan ya, kita sama ya, saya teguhkan kali ini. Pertama di situ ada perbedaan dan keunikan sering ditanggapi oleh manusia secara berbeda satu dengan yang lain ya. Ada yang tadi positif dan negatif. Ini yang negatif dulu ini misalnya orang merasa iri hati, kemudian mengapa tidak sama dengan yang lain. Kemudian minder. Kemudian ada juga yang tidak mampu menerima diri.
ada juga yang menutupi dengan sikap berpura-pura atau munafik. Nah ini adalah sikap-sikap yang merugikan tadi kamu temukan dari Kak Maria dan Ferdinand tadi, ya. Terus kemudian yang positif, ya, yang positif tadi ya berusaha tadi untuk ya menerima ya orang lain. Ya. Kemudian langkah awal dalam menghadapi perbedaan atau perbedaan diri adalah menerima padanya ini. Kita tidak perlu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab dengan selalu membanding-bandingkan, kita tidak pernah akan merasa puas setelah menerima diri. Kita berusaha mengembangkan diri sesuai dengan keunikan kita. Dan untuk mengembangkan diri itu kita bisa belajar bertanya dan berlatih dengan orang lain. Maka tadi sikap negatif, sikap positif. Kalau kamu sikap negatif, ya bisa bingung sendiri, bisa stres sendiri. Maka kita harus berusaha untuk membangun sikap yang positif, menerima apa adanya, gitu ya. Oke, ini jadi beberapa hal ini, materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggali diri kita, para anak sekalian. Kita bisa menerima diri kita bahwa kita ini unik, ya memang tidak sama, ya tidak sama. Ya, lu kok maksudnya tidak sama, tapi kita bisa menerima diri, bisa mengembangkan. Nanti di pelajaran selanjutnya, nanti nggak ada tentang kemampuan dan sebagainya. Nah, untuk pelajaran minggu depan, nanti kita akan belajar dari kitab suci dengan aksinya, ya, supaya kita diterangi oleh sabda Tuhan. Tuhan mau berbicara apa kepada kita, ya, nanti di dalam diri kita yang unik ini, bahwa apakah keunikan itu sungguh dikehendaki Tuhan, ya, apakah memang sungguh sejak awal kita diciptakan unik, ya, diciptakan tidak sama dengan yang lainnya. Nah ini nanti minggu depan kita akan belajar dari kitab suci supaya kita sungguh semakin dikuatkan. Demikian ya Pak. Demikian ya Bapak Saudara sekalian, pertemuan kita pada hari ini mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ya. Sekarang kembali ke kelas masing-masing. Hati-hati dan selalu jaga diri ya. Selamat pagi. Saya mencoba mengomentari Pak Sigit. Tadi saya sudah mencek dan juga sudah memberi komentar di kolom komentar, yaitu proses pembelajarannya sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan juga sudah sesuai. Materi yang disiapkan juga sudah bagus. Proses kegiatan pembelajaran dari kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai kegiatan penutup sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Dalam kegiatan pembelajaran inti sesuai dengan model pembelajaran, siswa lebih banyak dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang diberikan oleh Sigit. Jadi intinya bahwa siswanya sangat aktif. Beliau menyiapkan siswanya lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ini cocok dengan model pembelajaran yang digunakan oleh beliau. Untuk bahan yang disiapkan juga sudah mantap. Jadi saya apresiasi buat beliau, bagus dan sangat baik untuk beliau. Ya, itu saja Pak. Berikut ini Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya sampaikan untuk lampiran materi PPT-nya dari materi Citralah yang unik. Mohon maaf karena kemarin tidak kesorot di dalam pengambilan gambar sehingga saya sampaikan di akhir setelah komentar dari teman sejawat. Mohon maaf jika di dalam penyampaian Perteceng ini banyak kekurangan dan terima kasih atas bimbingannya sehingga saya bisa belajar dan terus berkembang menjadi
guru agama Katolik yang semakin baik. Demikian Bapak Ibu dosen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, banyak hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi atas bimbingannya dan berkah dalam